Selamat pagi menjelang siang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, puji Tuhan, salam sukacita buat kita semua, baik yang di sini maupun yang di YouTube channel. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Puji Tuhan. Tema besar renungan firman Tuhan di bulan ini adalah perihal kesehatan tubuh. Dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul, Kunci Tubuh Sehat. Tubuh sehat adalah dambaan setiap orang, apalagi di tengah pandemi yang belum juga berhenti. Tubuh sehat diperlukan agar kita dapat beraktivitas dengan baik setiap hari. Untuk menjalani hidup berhasil dan berguna dalam segala bidang kehidupan, salah satunya diperlukan adanya tubuh yang sehat. Berapa banyak di antara kita yang mau mengalami tubuh sehat sepanjang umur hidup kita? Angkat tangannya. Iya Tuhan, lihat ini anak-anakmu. Ya, kita mau mengalami tubuh sehat. Umur boleh tambah, tapi badan harus tetap sehat dan kuat. Amin. Puji Tuhan. Apa kuncinya? Ya, yang pertama, miliki kebiasaan hidup yang baik. Kebiasaan hidup itu bagaikan taburan. Ya. Bagaikan taburan, dan kondisi kesehatan tubuh kita bagaikan buah yang kita petik dan kita nikmati. Kalau taburan itu berupa kebiasaan hidup yang baik setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, maka kita akan memetik hasil, yaitu tubuh yang sehat dan kuat. Tapi sebaliknya, kalau taburan itu berupa kebiasaan hidup yang tidak baik, maka sebaliknya kita tidak akan mengalami tubuh yang sehat. Kondisi tubuh kesehatan kita hari ini itu merupakan hasil dari taburan kita berupa kebiasaan hidup kita di masa lalu, dan kebiasaan yang kita bangun sampai hari ini itu akan menentukan kondisi kesehatan kita di masa yang akan datang, bahkan di masa tua kita. Ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan 17, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita perlu cermat, kita perlu punya perhatian dengan seksama, memperhatikan dengan seksama tentang bagaimana cara hidup kita di terjemahan yang lain. Perhatikan baik-baik cara hidupmu. Jangan seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijak. Orang bijak menggunakan waktu yang ada, orang bijak akan selalu melakukan yang baik. Dan jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Orang yang bijak akan mencari tahu apa yang benar, apa yang seharusnya, apa yang Tuhan mau, itu yang dilakukan. Bicara tentang tubuh yang sehat, apa sih kata firman Tuhan tentang tubuh kita? Next, 1 Korintus 6 ayat 19 dalam terjemahan sehari dia berkata, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah. Roh Allah itu tinggal di dalam kalian. Dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu. Itu kepunyaan Allah. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Merenungkan firman Tuhan tentang tubuh, saudara, ini satu poin yang sungguh penting buat kita. Setiap kita harus menyadari betul-betul, ngerti, sadar bahwa tubuh ini adalah tempat tinggal roh Allah, dan Allah memberikan itu untuk ada di dalam kita. Jadi betapa mulianya tubuh ini, betapa agungnya
luasnya tubuh ini, di mana Allah mau tinggal di dalam tubuh ini. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari hormati ini, tubuh ini. Ya. Kemudian tubuh ini bukan milik kita sendiri, tapi milik kepunyaan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Tubuh ini harus diurus, tubuh ini harus dirawat dengan baik. Untuk apa? Tubuh ini untuk kepentingan Tuhan. Tubuh ini untuk melayani Tuhan, bukan semata-mata untuk pemuasan diri, keinginan nafsu kita sendiri, tapi biarlah Tuhan dimuliakan lewat tubuh ini. Saudaraku, tangkap kebenaran firman Tuhan ini yang jadi hati Tuhan buat kita semua. Supaya kita tidak semena-mena dengan tubuh ini, atau kita tidak mengurusnya selama ini, tapi mari kita tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian kebiasaan apa sih yang harus saya miliki untuk mengurus tubuh ini supaya sehat? Ada 6 hal ya, bicara tentang kebiasaan hidup ini. Yang pertama, makanlah makanan yang bergizi. Saudaraku, makan bukanlah sekedar mengisi perut supaya tidak lapar, supaya perut tidak keroncongan, supaya enggak pusing, tidak semata-mata hanya seperti itu. Tapi apa yang masuk ke dalam mulut kita, itu akan menentukan apa dan bagaimana organ di dalam tubuh kita ini. Ya, dari catatan ilmu pengetahuan ada sekitar 78 organ tubuh kita. Ya, ada jantung, ada limpa, ada paru, ada gigi-gigi kita ini, dan tulang-tulang kita itu yang sekitar jumlahnya 78 organ. Dia harus bekerja non-stop. Ya, kita tidur, dia tetap kerja. Dan itu perlu seperti bensin untuk motor mobil kita. Demikian juga makanan itu, asupan itu diperlukan agar organ tubuh kita bekerja dengan baik. Dan ada 210 jenis sel yang berbeda-beda fungsinya bekerja di dalam tubuh ini. Dan tiap hari ternyata ada sekitar 300 miliar sel yang akan diproduksi oleh tubuh kita ini, menggantikan sel-sel yang mati atau menggantikan sel-sel yang rusak. Wah, luar biasa ya. Jadi dari mana mereka itu bekerja kalau tidak ada asupan makanan? Dan makanan itu haruslah yang bergizi. Tidak asal apa yang suka atau yang enak. Kalau sudah suka ini terus pagi, siang, malam. Hari Senin sampai Minggu, ya. Tapi perlu gizi berimbang, vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kaya serat, itu kita perlu konsumsi untuk keperluan organ tubuh kita supaya bertumbuh dengan baik, supaya muncul antibodi yang kuat di dalam tubuh kita, jaringan-jaringan tubuh bisa diperbaharui, dan ya ada energi, ada kekuatan untuk kita bekerja. Ya, selain itu Bapak Ibu, makanan tidak sekedar bergizi, tapi makanlah dengan teratur. Nah, ini juga penting buat kita ya, karena seorang ahli juga meneliti bahwa dengan makanan yang teratur itu akan membuat berat badan lebih terkendali dan terhindar dari obesitas. Ya. Jadi jam makan kita perlu teratur. Ya, pagi itu jam 7 sampai jam 9, itu jam makan kita, karena lambung kita itu bekerja menyerap makanan pada saat jam itu, begitu ya. Kemudian siang kita masih makan jam 12, dan terakhir makan sebaiknya adalah jam 7. Karena lambung sudah tidak mengolah makanan lagi, begitu ya. Ya, itu hal-hal yang mungkin bisa untuk menambah pengetahuan kita. Dan yang penting lagi, tubuh tidak hanya butuh makanan, tapi butuh minum. Minum air putih itu porsinya sebaiknya perlu dicukupin, karena lebih dari 50% dari tubuh kita terdiri dari air. Dan minum ya 8 gelas sekitar 2 liter begitu ya. Next. Ya, next, diloncat.
Nah, Bapak Ibu, untuk apa minum itu? Banyak orang yang kurang minum, akhirnya sakit ginjal dan keluhan di sana sini. Padahal sebetulnya air itu merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk tubuh kita. Jadi tidak hanya sebagai pelepas dahaga saja, tapi betul-betul untuk menjalankan fungsinya, tubuh itu perlu air yang cukup untuk menjaga supaya suhu tubuh kita normal, untuk melumasi sendi-sendi kita, untuk sirkulasi darah kita supaya lancar, perlu air yang cukup, untuk transportasi nutrisi, untuk membawa sari-sari makanan dari yang kita makan itu perlu air, dan untuk produksi air liur, dan juga yang penting adalah membuang racun dalam tubuh kita lewat urin, lewat kencing kita. Nah itu butuh air, juga kalau olahraga lewat keringat kita. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya. Jadi kalau minum air itu 8 gelas itu bisa diatur, ini seorang pakar juga menyarankan 2 gelas waktu bangun tidur, sebelum dan sesudah makan segelas-gelas, sebelum olahraga 1 gelas, kemudian sore 1 gelas, sebelum tidur juga 1 gelas, 8 gelas. Coba kalau kita bisa memenuhinya, badan akan rasa lebih enak, lebih segar, begitu ya. Nah, tidak hanya itu, berikutnya tidur cukup. Nah, Bapak Ibu, tidur bukanlah semata-mata sebagai obat lelah atau obat ngantuk saja. Tapi kita perlu menyadari bahwa untuk kesehatan tubuh, jadi untuk kerja organ di dalam itu, kita butuh istirahat, butuh tidur. Ya, contohnya ya, sebelum jam 11 sebaiknya kita sudah tidur. Karena liver itu bekerja untuk membuang racun, ya, itu pada saat jam 11 malam sampai sekitar jam 3. Dan sel-sel di liver, di hati itu akan diregenerasi pada jam itu. Kemudian limpa itu juga akan melakukan detox, membuang racun, itu pada saat jam 9 ya sampai jam 11. Jadi di dalam tubuh kita ini walaupun kita tidur, kita nggak mikirin yang di dalam, dia itu kerja terus. Jadi tidur itu diperlukan untuk organ di dalam kita supaya bisa kerja dengan maksimal. Jadi sebagai contoh ya Bapak Ibu, jam 11 harusnya kita sudah tidak makan, karena lambung sudah tidak lagi mengolah makanan. Jadi harusnya sudah istirahat makan dan sudah istirahat tidur. Untuk proses di dalam tubuh kita ini melakukan detox dan regenerasi sel. Tapi kalau kita masih kerja, begadang, atau lembur, atau kita makan malahan pada jam 11 malam, harusnya liver hati kita itu mengeluarkan racun, harus mengeluarkan racun. Tapi malah dimasukin makanan. Pada saat dimasukin makanan kan liver harus mengolah glukosa, gula itu menjadi energi. Harusnya mengeluarkan tapi malah dimasukin, harus kerja. Jadi ini kan jadi kacau ini fungsi hati. Dan kalau itu terjadi terus, itu akan terjadi kegangguan fungsi di hati kita. Itu salah satu contoh saja. Jadi kita perlu memahami jam biologis di organ mesin-mesin di tubuh kita yang enggak kelihatan ini, tapi dia kerja terus untuk kesehatan kita supaya kita bisa hidup dan bekerja dengan baik. Jadi perlu dipahami loh, asik juga belajar tentang ilmu kesehatan ini. Jadi kalau organ di dalam bisa berfungsi dengan baik semuanya yang diperlukan tercukupi, maka tubuh kita akan sehat. Jadi kan perlu kooperatif, perlu kerjasama antara kita dengan apa yang diperlukan. Jam tidur. Ya, orang dewasa umur 17 sampai 64 tahun itu sekitar 7 sampai 9 jam. Dan tidurlah sebelum jam 11. Ya, kalau bisa lebih awal oke. Tidurlah dengan berkualitas, tidur yang berkualitas. Jangan sebentar bangun, ya. Jauhkan dari handphone, dan dengan tidur yang baik ini akan menjaga sistem imun tubuh kita jadi kuat, badan jadi segar, konsentrasi dan daya ingat jadi bagus, ya. Tidak stres dan terhindar dari berbagai penyakit, ya. Selanjutnya, tidak hanya itu, olahraga teratur. Siapa di sini suka olahraga? Ya, saya mulai suka senam. Ya, senam asik juga. Badan jadi enak selain jogging. Tubuh jadi bugar, tidak mudah sakit.
dan meningkatkan banyak hal dengan olahraga itu. Tidak hanya supaya biar berkeringat tubuh jadi enak, bukan hanya itu, tapi meningkatkan kepadatan tulang kita. Ya, ini tulang jadi padat, jadi kuat, apalagi dengan berjemur matahari, vitamin D, tulang jadi kuat. Meningkatkan kualitas tidur jadi lebih enak. Yang susah tidur bisa berolahraga untuk ini ya. Kemudian daya ingat memori, jadi nggak lupa-lupa, jadi baik sekali olahraga ini. Selain merangsang pertumbuhan sel-sel baru di otak. Dan selain itu dengan olahraga akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Tubuh jadi lebih ramping, ya, berat badan ideal, kadar lemak terjaga, kolesterol pergi, ya. Terus selain itu menangkal stres. Dan untuk olahraga sebaiknya 150 menit dalam 1 minggu. Nah, kalau dihitung-hitung ya anggaplah 20-25 menit setiap hari, goyang-goyang, gerak-gerak, jalan, ya. Aktivitas fisik itu akan sangat membantu. Dan pada saat itu otak akan mengeluarkan senyawa kimia, ya, hormon yang menguntungkan untuk kondisi kesehatan kita. Oke, next. Lanjut. Jadi selanjutnya yaitu menjaga hidup bersih. Jadi tidak hanya makanan yang berkualitas, minum, tidur, olahraga, tapi ayo hidup bersih, tangannya bersih. Mau makan kan orang Tasik banyak yang makan pakai tangan gini ya. Nikmat sekali ya, makan pakai lalap, pakai kukunya enggak dibersihin, kan juga sama aja. Jadi hidup bersih, bersihkan tubuh secara teratur, mandi keramas, sikat gigi sampai kaki disikat, ya ada sikat gigi, ada sikat kaki ya saya. Sikat gigi, sikat kaki, telinga bersihkan. Nah, pandemi sudah mendidik kita selama 2 tahun untuk kita hidup jadi bersih, jadi putih-putih kan sekarang ya. Enggak keluar mandi, sering mandi, ya kan jadi putih-putih, bersih-bersih. Virusnya ngacir, ya. Tubuh bersih, pakai pakaian bersih, pakaian luar dalam ganti setiap hari, ya. Dan kemudian lingkungan hidup bersih, rumah yang bersih, kamar yang bersih, toilet yang bersih, bebas kecoa, bebas nyamuk, bebas tikus, bebas lalat, ya. Sampah dan asap ada di dalam rumah dibersihkan itu. Dan selain itu Bapak Ibu, enggak saya catat di situ, bersih hati dan bersih pikirannya. Itu sangat berpengaruh dalam kesehatan untuk tubuh kita, sangat berefek. Ya, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Yuk kita baca bersama ya, pakai terjemahan yang lain ini. 2, 3. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Hati kita marah, jengkel, ya, ngambek, iri, apalagi dendam, itu akan mempengaruhi. Nah, seorang profesor dari Jepang, ya, dia berkata bahwa mau sehat tubuhnya, hindari dalam diri Anda pikiran dan hati yang iri dengki, pendendam, fitnah, benci, marah terpendam, sombong, pelit, egois, keras kepala, malas. Jauhkan itu. Ya. Karena dari hasil penelitian ternyata seperti sakit lambung itu bukan sekedar karena kesalahan makan, tapi didominasi juga oleh stres di pikiran, di hati, ya, sebel, marah dan seterusnya. Kemudian hipertensi, darah tinggi, itu bukan hanya karena terlalu banyak makan makanan asin, ya, tapi karena kesalahan dalam memanage emosi. Jadi betapa kita ini perlu ditolong oleh Roh Kudus untuk menjaga hati dan mengelola emosi kita, yang itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya, yang lain asma, ya, bukan karena terganggu karena suplai oksigen, tapi karena sering merasa sedih. Ya itu loh. Ya. Itu berpengaruh. Diabetes itu juga bukan karena
semata-mata banyak glukosa, makan gula, tapi banyak yang mengandung gula, tapi karena sikap egois dan keras kepala, itu ternyata dampaknya ke sana. Liver, itu bukan semata-mata karena salah pola tidur, sudah jamnya tidur, enggak tidur, bukan karena itu saja, tapi karena sifat suka ngerasani, buruk sangka terhadap orang lain, sampai segitunya ya. Jadi firman Tuhan ini sudah ilmu pengetahuan juga membuktikan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, kesehatan tubuh itu 50% dipengaruhi oleh fungsi spiritual, tidak hanya semata-mata dari faktor fisik saja. Ya, berikutnya. Kemudian kebiasaan baik yang harus kita bangun, berhentilah dari kebiasaan buruk. Kalau mau melakukan kebiasaan yang baik, yang buruk dibuang. Jadi yang baik-baik udah diceritain ya tadi ya. Tidur harus cukup, berarti stop begadang. Ya, yang kecanduan mania medsos dan game online ya. Sudah jam 11 enggak tidur, stop. Ya hari ini. Atur schedule ulang jadwal kegiatan kita. Terlambat makan karena saking sibuknya, ramenya toko, ya, sibuk ngurus anak, jadi telat makan, atau enggak nafsu makan, atau kalau ingat, kalau suka, stop, makan teratur pada jamnya. Karena dengan keteraturan, olahraga teratur, kemudian makan jamnya teratur, itu kita akan mendapat manfaat yang maksimal, manfaat yang lebih maksimal, ya. Selain kalau makan sesuai jamnya itu juga akan mengatur lebih baik untuk berat badan kita. Yang jarang makan sayur, ayo. Ya. Tadi saya maksa Pak Marga itu tadi makan. Ayo sayurnya dimakan. Cowok-cowok biasanya makan dagingnya doang ya. Jarang bergerak, jarang minum. Kalau ingat saja sekarang ayo cari gelas yang gede. Ya. Pak Wahyudi gelasnya di kantor itu yang 1 liter, jadi itu buat ukuran minum ya. Alkohol, merokok, jorok dan semau gue, stop. Ya, mari kita menjadi arif dan bijaksana untuk mencermati apa kebiasaan kita, mana yang perlu ditingkatkan, perlu dilakukan, dan mana yang perlu dibuang. Next, yang terakhir dari kebiasaan ini yaitu atasi stres segera mungkin. Setiap orang pasti pernah mengalami stres, tekanan di dalam hidup, di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga. Tapi selama dalam kondisi yang normal, stres itu bisa bermanfaat untuk mendorong kita jadi keras, kerja makin keras. Orang jadi kreatif gitu ya, karena stres, tekanan yang terjadi. Tapi kalau stres itu terus terjadi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun dan makin menekan, itu akan berpengaruh pada kesehatan kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita stres itu tubuh akan melepaskan hormon kortisol, hormon stres. Ya, itu akan berpengaruh pada detak jantung kita, jadi detaknya jadi cepat, nafasnya jadi cepat, itu akhirnya tubuh jadi lelah, tensi, tekanan darah jadi tinggi. Dan kemudian daya tahan tubuh, karena kita lelah, daya tahan tubuhnya menurun. Terus waktu ada virus, ada bakteri, tubuh nggak bisa ngelawan virus itu karena imun tubuh kita menurun dan akhirnya kita mudah sakit. Jadi stres perlu segera diatasi. Ya, bagaimana? Yang pertama, ungkapkan keluh kesah. Jadi Bapak Ibu setiap kita itu punya tekanan dalam kehidupan. Ungkapkan keluh kesah. Itu juga yang biasa saya lakukan. Tapi kepada siapa? Sebelum ngomong sama yang lain, ngomong sama Tuhan. Karena ada pribadi Tuhan sendiri yang menawarkan dan berkata, Matius 11 ayat 28, silakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, firman Tuhan dalam terjemahan lain juga berkata, marilah, datanglah kamu semua yang lelah. Datang, ayo datang. Bukan hanya satu-satu, semua yang lelah,
lelah jiwanya, lelah tubuhnya, lelah batinnya, dan merasakan beratnya beban hidup, pernikahan, usaha, pekerjaan, studi, datang sama Tuhan karena dia bilang, "Come here, datang." Ya, datang kepadaku. Dia menawarkan, gunakan kesempatan ini dan biarlah ini jadi kebiasaan kita sehingga kita menjadi orang yang tidak terus memendam semua stres kita, ya. Dan itu akan berpengaruh pada kondisi fisik kita sendiri. Dan Tuhan berkata, "Aku akan menyegarkan kamu. Aku akan menyegarkan kamu. Ayo, nikmati fasilitas ini ya." Maksudnya penawaran Tuhan buat kita sehingga kita ini betul-betul fit. Tidak hanya tubuh tapi secara psikis, secara mental, secara hati. Kalau kita curhat, beban itu akan lepas begitu ya. Kita sudah sampaikan itu kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, firman Tuhan kata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu." Jadi firman Tuhan kata, nyatakan semua keinginanmu. Padanya serahkanlah seluruh persoalanmu. Di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala keadaan. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkan, jangan dipendam, jangan ditanggung sendiri. Mohon petunjuk, hikmat dan pertolongan karena ada solusi di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saat kita sudah membawa itu kepada Tuhan, menyerahkan itu kepada Tuhan, tubuh dan pikiran kita akan menjadi rileks. Hatinya jadi plong, ada kelegaan dan ada damai di hati. Pada saat itu terjadi, maka cara pikir kita akan lebih jernih. Kita akan bisa memahami situasi kondisi yang ada. Kita akan menjadi kuat. Kita kemudian akan muncul ide-ide bagus, celing-celing ya. Dan kemudian kita bisa mencari tahu apa sih sebetulnya penyebab dari saya stres ini dalam pernikahan, dalam pekerjaan. Dan kemudian bisa memikirkan jalan keluarnya. Kemudian melangkah dalam tindakan. Dan berpikir positif seperti yang Rasul Paulus katakan. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa dengan berpikir positif itu akan membangun imun tubuh kita. Daya tahan tubuh kita akan meningkat. Kita akan menjadi lebih produktif, kita akan merasa lebih bahagia, awet muda, panjang umur. Jadi berpikirlah positif. Situasi mungkin belum berubah, tapi ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, untuk mengatasi stres kita, lakukan aktivitas yang menyenangkan, yang suka berkebun, yang suka memasak, yang suka goes atau lihat pemandangan alam, silahkan lakukan itu. Untuk konsentrasi kita bisa teralihkan selain olahraga ringan yang akan berguna untuk membuat kita bugar dan segar. Ya, next. Lanjut. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya, kapan hati gembira? Saat kita sudah datang dan menyerahkan kepada Tuhan. Selain kita bisa bicara kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang kita bisa percaya dan membawa mereka bisa mendoakan kita, mensupport kita, it's okay. Beban jadi ringan. Hati gembira, muka berseri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oleh sebab itu terus kita semangat bersama Tuhan. Ya, kita menutup di poin pertama ini, bangun kebiasaan baik, kita ucapkan bersama 6 hal ini. 1, 2, 3, makan, makanan bergizi. Tidur cukup. Olahraga teratur, menjaga
hidup bersih. Tinggalkan kebiasaan buruk dan atasi stres dengan segera. Bangun ini menjadi sebuah kebiasaan ya, oke. Tuhan menolong kita untuk melakukan ini. Dan kemudian poin yang kedua. Tidak kalah pentingnya dengan poin pertama yang banyak itu tadi. Poin yang kedua adalah setia beribadah. Ucapan bersama. 2, 3. Setia beribadah. Beribadah bukan hanya berbicara, gua tiap minggu gak pernah bolos loh. Tuh lihat yang absen Bu Ani di belakang. Gua mesti ada duduknya di sini nih, di situ tuh ya. Kita bersorak-sorak memuji Tuhan, sukacita. Dengar firman Tuhan, beri persembahan dan pulang. Tidak berhenti hanya sampai di situ. Tapi beribadah, bicara hidup yang tunduk kepada Tuhan. Sebagai Tuhan kita. Hidup yang tunduk dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam arti melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan menjauhi larangannya. Apa yang Tuhan gak suka, kita jauhkan itu. Apa yang Tuhan suka, kita lakukan itu dengan tekun dan setia. Ya. Lanjut firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat yang 25. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saudara, ayat ini indah sekali. Kita baca bersama 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wah, luar biasa ya. Jadi yang penting-penting semua itu tadi, ternyata ini ada yang penting. Tuhan akan memberkati roti, makanan tadi yang udah dibahas sama minumannya itu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau diberkati kan mantap banget kan, tubuh jadi sehat. Kapan itu? Saat kamu beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah ini mengandung janji. Amin Bapak Ibu. Tidak sekedar, oh ya imanku udah dikuatkan. Pokoknya aku gak jatuh dalam dosa. Tapi ada berkat kesehatan itu yang Tuhan beri. Ya next. Latihan badani terbatas gunanya. Tadi udah belajar ya. Olahraga itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari olahraga itu tadi. Apa? Ibadah. Ibadah berguna dalam segala hal. Ya, tidak hanya untuk rohani kita, iman kita. Ya. Tapi juga untuk tubuh kita. Apa janji Tuhan? Yaitu tadi, kembali ke ayat yang sebelumnya tadi. Ia akan memberkati roti makananmu, itu yang ada di meja makan kita. Setiap hari di piring kita akan diberkati Tuhan. Yang kita teguk, gelas minuman kita diberkati Tuhan. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Mantap ini Bapak Ibu. Jadi untuk tubuh sehat, itu ada porsi Tuhan yang akan Tuhan lakukan saat kita melakukan porsi kita. Yaitu apa? Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita datang ibadah ke sini, lakukan dengan segenap hati kita. Dengan firman Tuhan, dengan segenap hati kita. Memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Memberi persembahan dengan segenap hati kita. Pulang untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan ini. Di Komsel untuk dilakukan. Belum mampu, ada teman-teman yang support. Supaya kita ini menjadi pelaku-pelaku firman. Karena tubuh ini milik Tuhan. Jadi tubuh ini ada untuk meresponi Tuhan. Ya. Coba ayat berikutnya. Firmannya. Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap
mengikuti segala ketetapannya, maka ya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kamu. Saudara, firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk apa? Tubuh yang adalah bait Roh Kudus. Tuhan yang ada di dalam kita, dia berbicara, dia punya kemauan, dia punya kehendak. Untuk kita, tubuh jasmani kita itu ngikutin maunya apa yang di dalam ini. Selama itu kita ikutin terus firman Tuhan. Kita mendengar sungguh-sungguh dan melakukan selalu setiap hari dalam segala hal. Apa yang benar di mata Tuhan. Hari ini matanya melihat engkau dan saya. Engkau memasang telingamu, ini bicara apa? Hati ini siaga untuk meresponi dan menanggapi Tuhan. Jadi tubuh ini untuk meresponi Tuhan. Selama kita meresponi dengan sungguh-sungguh, berkat itu ada. Dan tetap mengikuti itu akan ada berkat. Apa? Ada proteksi ilahi. Ada perlindungan ilahi. Yang kita nggak bisa lakukan sendiri itu. Tuhan sediakan buat orang-orang percaya. Apa? Terhadap sakit penyakit. Jadi ini loh, kita harus alami ini. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir. Jadi ada perbedaan. Di kitab Maliaki dituliskan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Antara orang fasik dan orang yang beribadah. Harapannya kita gereja Tuhan yang datang siang hari ini, semua adalah orang-orang yang beribadah, tidak ada orang yang fasik dan mengalami perbedaan itu dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Alami ini, ya, berkat di tengah kita beribadah kepada Tuhan. Next. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi ada penyakit-penyakit yang akan muncul bukan karena kurang vitamin A, kurang vitamin C, itu tadi ya. Tapi karena penyebabnya itu karena kelakuannya, kesalahan-kesalahan hidup dalam dosa. Itu akan menyiksa, ya, kesalahan-kesalahan itu akan menyiksa mereka. Jadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Jadi kalau saya berdoa biarlah Tuhan menjamah hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara. Supaya kita menjadi orang-orang yang berhati lembut. Enggak cukup tubuhnya sehat kuat karena makan yang bergizi dan semua kebiasaan yang baik itu. Tapi kita perlu punya hati lembut untuk meresponi dan menanggapi Tuhan. Karena ini bagian yang penting, begitu ya. Dan untuk tubuh yang sehat itu perlu roh yang sehat. Untuk tubuh yang kuat perlu roh yang kuat. Roh kita ini harus dilatih terus untuk menaati Tuhan. Firman Tuhan itu berkata perintah-perintahku tidak berat, ya, untuk kita lakukan karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Next, oke. Dan tidak hanya itu, berkat keadaan baik akan diberkatkan oleh Tuhan, tidak hanya kesehatan, tapi keadaanmu akan supaya baik keadaanmu. Dan tidak hanya keadaan kita yang baik, keadaan anak-anak kita yang kemudian itu juga menjadi berkat Tuhan buat kita loh. Buat orang-orang yang takwa sama Tuhan, taat setia sama Tuhan, itu ada berkat ilahi buat kita maupun anak-anak kita. Saya juga membayangkan seandainya saya sehat, tapi anak saya yang ini sakit, yang itu sakit, saya sehat, pusing kan? Ya kan? Tapi berkat Tuhan itu lengkap buat orang-orang yang respon dan tanggap dengan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Next. Ya, taati Tuhan setiap hari dalam segala hal. Amin. Ini kunci hidup sehat. Ya, alami ini. Ya. Yang terakhir. Terima kesembuhan dari Tuhan. Ya. Itu tadi sehat-sehat semuanya ya. Terima kesembuhan dari Tuhan. Nah, kalau sakit kita terima kesembuhan dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Amin. Yesus hadir ke dunia dengan salah satu pelayanannya adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Semua orang yang sakit yang datang kepada Yesus, semua ngalamin kesembuhan.
yang dirasuk setan, dibelenggu setan, ngalamin kesembuhan. Yang mati juga dibangkitkan. Lah, tidak hanya itu loh. Yesus itu mati di atas kayu salib, itu tidak hanya untuk mengampuni, menebus dosa kita. Tapi Yesus mati di atas kayu salib untuk penyakit, untuk menanggung sakitmu dan sakitku. Nah, ini kebenaran yang harus kita tangkap betul-betul Bapak Ibu. Jadi, betapa pentingnya kita mengerti kebenaran ini. Kalau ada di antara kita yang punya kelemahan, ya, bahkan itu penyakit yang sudah bertahun-tahun, bahkan sejak kecil. Mari kita mempercayai Tuhan, firman Tuhan ini lebih dari keadaan. Ya, jadi kalau ada ya yang biasanya nih setahun sekali sakit ini muncul, Bu, lah ini pas tahun ini ya pas bulan ini datang penyakitnya. Loh, penyakit kok ditunggu ya? Jadi ibu harus berdoa, kita minta kelepasan. Penyakit itu jangan dinikmati setiap tahun, itu ada setiap bulan itu ada. Ayo lawan, tolak dalam nama Yesus. Karena apa? Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sengsara, sakit sudah ditanggung, sudah dipikul Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau firman Tuhan bilang jangan bodoh, sudah ada yang nanggung. Ngerti kehendak Tuhan tentang sakit penyakit ini. Jangan ditanggung sendiri karena sudah ada yang nanggung. Jadi kebodohan itu sering kita terjadi karena kita mungkin nggak ngerti atau kita nggak peduli begitu. Ayo kita harus bangkit, lawan itu sakit penyakit yang ada. Ya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas orang. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya. Siapa? Kita, engkau dan saya menjadi sembuh. Pegang ini kebenaran firman. Ini kebenaran firman. Bapak Ibu, saya dapat ayat ini. Pertama kali setelah saya lahir baru, saya masih SMP. Waktu itu saya divonis oleh dokter karena sakit paru-paru, saya batuk berdarah. Dan dari hasil ronsen itu kondisi paru-paru saya tidak baik dan dokter berkata, ini penyakitnya, ini enggak bakal sembuh. Bahkan sampai tua penyakit ini akan mendera. Waduh, waktu saya mendengar ini, saya masih SMP. Terus sampai tua saya akan mengalami sakit ini. Benar gitu. Dan ini harus minum obat selama 6 bulan, tidak boleh berhenti, dan ini resepnya. Dan kemudian resep itu dibeli, saya minum, dan kemudian saya dapat ayat ini. Tapi luar biasa ya, Roh Kudus itu bekerja dalam diri saya. Karunia iman itu begitu rupa. Jadi waktu saya dapat ayat ini, itu jadi kuat dan percaya benar-benar bahwa saya itu tidak sakit. Sakit saya sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Dan kemudian gak ada yang nyuruh ya itu. Obat yang banyak itu saya buang. Dalam nama Yesus saya buang ke tong sampah dan saya udah gak minum obat itu lagi. Mama saya itu gak ngerti. Hanya saya yang tahu, dan kemudian waktunya kontrol, di ronsen lagi, dokternya kaget. Ini makan apa ya? Kok bersih paru-parunya? Oh gitu, lah dokter kasih apa? Saya bilang, ya karena saya berdoa sama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan kesembuhan itu 2000 tahun yang lalu lewat kematiannya. Terimanya bagaimana? Pakai iman kita. Percaya, bilur Yesus menyembuhkan aku. Sakitku sudah dipikul, ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Kesengsaraanku sudah dipikul Tuhan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, aku sehat, keluarga aku sehat. Gereja ini sehat. Amin, Bapak Ibu. Ya, ada sebuah klip yang baik. Ya, seorang ibu dengan anak tunggal ya. Setelah
Oke, silakan ditayangkan. Sudah 2 bulan orang ini mengalami koma dan dokter sudah angkat tangan. Kemudian mamahnya membawa anak ini pulang ke rumah. Urus sampai kayak gitu ya. Waktu mamahnya merawat selalu dengan doa. Ya, mamanya berkata kalau dokter sudah menyerah, mamah tidak menyerah karena ada tabib yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Keajaiban pun datang, doanya mamah dikabulkan Tuhan. Ganteng juga ya. Ini mamah yang luar biasa, wanita yang kuat, tangguh imannya. Dia tahu kebenaran. Dia orang yang arif dan bijaksana. Mantap ya. Saya hatiku pilu banget waktu nonton video ini. Ada orang sudah koma dan kurus kering kayak gitu, dibawa pulang karena dokter sudah angkat tangan. Tapi mamah tidak pegang apa-apa, modalnya iman. Ada Yesus, tabib yang ajaib, sang penyembuh. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung sakit anaknya. Itu kebenaran itu dipegang dan diyakini sebagai iman. Dan itu terjadi. Saya kaget waktu, ya ampun, ternyata badannya bagus juga anaknya ini bisa hidup ya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, dokter bisa angkat tangan, tapi Tuhan turun tangan buat kita. Amin ya. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu, satu lagi rahasia. Firman Tuhan untuk ngalamin kesembuhan, Tuhan itu baik. Firman Tuhan dalam Mazmur 41 ayat 2 dan 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan membantu dia di ranjangnya, waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan juga mengerjakan kesembuhan. Buat siapa kita di ranjang kita masing-masing. Tuhan akan pulihkan dengan sempurna. Dipulihkan sama sekali dari sakitnya. Buat siapa ini? Orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi dalam kondisi sakit, konsentrasinya kepada orang yang lemah. Ya, Tuhan akan menolong waktu dia sakit. Nah, ini ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Next. Ya. John Rockefeller ini adalah seorang miliarder pertama di dunia katanya ya. Jadi ini orang sejak muda, usia 23 tahun itu sudah maniak mengejar uang, kekayaan. Dan dia memang betul-betul berhasil mengumpulkan jutaan dolar dari usia 33 tahun dan usia 43 tahun dia berhasil membangun usaha perminyakan dan itu monopoli paling besar di dunia ya, usaha terbesar di dunia untuk minyak. Dan penghasilannya itu seminggu bisa sampai 1 juta dolar. Tapi Bapak Ibu ya dia itu karena itu maniak kerja sampai larut malam, enggak tidur, mungkin enggak makan, dan itu tidak berhenti bekerja, dan ketegangan hidup itu ternyata merusak kondisi kesehatannya. Tidak hanya itu, karena dia makin kaya, hatinya makin terpikat dan terikat pada hartanya.
Jadi kalau dia lagi untung, dia senang sampai loncat-loncat. Tapi kalau lagi kalah, rugi, dia sampai jatuh sakit sampai parah. Dan itu terus terjadi sampai akhirnya dia mengalami sakit pencernaan yang sangat parah. Sampai dia itu hartanya banyak, tapi kalau untuk makan dia hanya bisa makan sedikit susu yang diasamkan dan sedikit roti, begitu ya. Kalau seminggu itu paling biaya untuk makannya dia itu hanya $2. Padahal pendapatannya seminggu itu $1 juta, bayangin. Jadi hartanya banyak tapi tubuhnya tidak sehat, tidak bisa menikmati kekayaannya. Ini akibat apa? Yaitu tadi kebiasaan yang buruk. Itu menghancurkan kesehatannya. Kemudian satu saat dia berpikir bahwa untuk apa ya? Kalau seandainya hartaku itu untuk membahagiakan orang, kira-kira seperti apa ya? Gitu. Karena mungkin dia berpikir duit banyak itu buat apa begitu. Dia berpikir kalau seandainya harta itu untuk membahagiakan orang, kira-kira seperti apa. Kemudian dia mensupport gereja, ya, sampai jutaan dolar untuk membantu gereja-gereja, dan di situ dia mungkin dicibir, uang nggak halal kali seperti, tapi dia tetap memberi, menabur kebaikan. Dan kemudian dia menolong orang-orang miskin, sekolah yang sudah tutup disupport supaya bisa buka lagi dan jadi Universitas Chicago sekarang ini. Kemudian dia menolong orang-orang negro, Universitas Negro disupport. Kemudian ada pemberantasan cacing tambang, dia jutaan dolar dia bagi kami ke sana, dan gempa terjadi, bencana terjadi, dia support. Nah, apa yang terjadi? Dengan menabur kebaikan itu, ya, dengan menolong orang yang lemah itu, dia itu jadi bahagia. Dia mulai tidak khawatir, hidupnya tidak tegang, rileks. Dan kemudian dia melihat orang bahagia, dia ikut bahagia. Bahagia, dan bahagia terus berangsur, akhirnya dia yang harusnya usia 53 atau 56 divonis untuk meninggal, tapi ternyata dia malah jadi pulih, sehat, kuat, dan panjang umur. Yang harusnya sekitar umur 50 lebih meninggal, tapi dia usia 98. 100 kurang 2 tahun, jadi bonusnya itu berapa tahun itu? 42 tahun ya. Tuhan, ayat firman Tuhan ini tadi terbukti bahwa berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya, separah apapun kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Bapak Ibu, ada kesembuhan yang Tuhan sediakan, biarlah Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Saya tutup dengan sebuah klip terakhir ya. Silahkan ditayangkan dan pemain musik bisa siap. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal.
Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mari kita peduli dengan kondisi kesehatan kita, karena kesehatan kita adalah harta buat kita. Untuk kita bisa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan memberkati orang lain lewat tubuh yang sehat. Amin. Kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu.